Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini saya mau sharing mengenai eh, tutorial ya, tahapan-tahapan membuat foto manipulation yang kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat, nanti akan saya buat ulang sambil saya eh, eh, apa namanya ceritakan step by stepnya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kita langsung aja buka Photoshop. Kita pakai resolusi ini ya 2000 kali 2500 pixel, orientasinya portrait. Ini bebas sih, ini bebas. Jadi tidak ada patokan tertentu. Ini karena saya mau posting di Instagram secara portrait dengan resolusinya aspek rasionya 4:5 aja. Saya pengen seperti itu, makanya saya pilih resolusi seperti ini. Oke, langsung kita create saja. Oke, jadi gambar yang akan kita pakai adalah ini, ada dua gambar ini. Ini yang sebagai background, yang gambar jalan, landscape jalan ini, kemudian mbak-mbak yang lagi berenang itu sebagai POI atau point of interestnya. Oke, langsung kita masukkan aja backgroundnya, kita drag, kemudian kita sesuaikan, kita resize, kita sesuaikan dengan kanvas yang sudah kita buat. Nah, ini kita tahapnya komposisi ya, jadi pengaturan komposisi. Nanti setelah pengaturan komposisi selesai, kita akan masuk ke tahapan layer blending. Jadi gimana sih supaya layer depan dan layer belakangnya itu terlihat nyatu gitu ya. Kemudian step terakhir itu nanti ada pemberian efek dan lighting, itu untuk membuat gambar terlihat lebih dramatis lah, istilahnya seperti itu. Ada efek-efek yang ya cukup menarik perhatian. Oke, kita lanjut, kita resize kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah puas, kita klik centang. Nah, di sini ada masalah. Di bagian atas ini ada bagian yang belum masih kosong ya, masih kosong karena ukuran fotonya tidak sesuai. Jadi ini sebenarnya tidak perlu. Ini adalah step yang tidak seharusnya tidak terjadi kalau misalnya teman-teman fotonya ini ukurannya udah pas dengan kanvasnya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu. Tapi untuk kasus ini saya akan kasih contoh gimana untuk ngakalin bagian putih ini, untuk ngisi bagian putihnya itu sesuai dengan fotonya. Jadi kita aktifkan, kita klik aktifkan layer foto background ini. Kemudian ini masih ada tanda smart object, kita harus rasterize dulu karena kalau tidak di rasterize tidak akan bisa ya kita fill. Nah, setelah di rasterize, kita pilih marquee tool, kemudian kita drag kotak di bagian yang kosong seperti ini, kemudian kita tekan shift dan backspace. Nah, muncul jadilah fill, kita pilih untuk content aware, sisanya biarkan saja, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, dia akan ngisi, cuman dia masih ada bagian yang belum terisi ya. Kita bisa ulangi stepnya untuk bentuk ngisi bagian yang masih putih. Kita drag marquee tool, kita pencet shift backspace, content aware, OK. Begitupun untuk yang sebelah sini. Oke, semuanya sudah terisi sesuai seperti dengan warna langitnya ya. Oke, jadi ini untuk background kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan foto mbaknya ini. Kita drag aja, langsung masuk. Nah, tinggal kita posisikan, kita resize, kita posisikan sesuai dengan komposisi yang teman-teman inginkan. Oke, nah untuk membantu penempatan foto ini kita akan turunkan opacity-nya supaya terlihat lebih transparan ya. Jadi kita tahu dia posisinya di mana terhadap background. Besarkan dikit. Oke, kira-kira seperti ini. Saya akan memposisikannya seperti ini. Kalau udah kita klik centang, kemudian kita kembalikan opacity-nya ke 100%. Oke. Untuk tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan seleksi dan masking terhadap foto mbaknya ini. Jadi kita akan potong foto mbaknya, kemudian juga kita ambil sebagian dari bagian airnya. Nah, untuk melakukan seleksi sebenarnya ada banyak cara ya, bisa menggunakan pen tool untuk lebih detail, untuk dengan cara manual seperti itu, atau
Kalau saya sekarang ini akan menggunakan cara yang biasa saya lakukan, yaitu menggunakan quick selection tool. Ini cara yang sering saya lakukan karena menurut saya lebih cepat dan lebih praktis, dan nanti bisa bisa kita revisi lah lagi nanti kalau misalnya ada yang kurang. Oke, kita zoom, Ctrl plus ya untuk ngezoom di Photoshop, dan Ctrl minus kalau misalnya untuk ngezoom out. Kemudian setelah selection tool kita pilih, kita drag di bagian foto mbaknya, kita select seperti ini, kira-kira aja, tidak harus detail, seperti ini. Nah, memang tidak rapi, tapi nanti kita akan rapikan. Oke, jadi setelah terseleksi bagian foto mbaknya seperti ini, kita klik mask, add layer mask. Jadi kita klik, jadi bagian yang kita seleksi akan tampil, selebihnya akan disembunyikan. Oke, kemudian gimana caranya supaya bagian-bagian yang sulit ini, seperti di rambut ini, terlihat lebih rapi potongannya. Nah, di sini kita klik kanan aja di bagian layer masknya, kemudian kita pilih select and mask. Nah, muncul jendela baru seperti ini. Nah, di Photoshop dia ada fitur yang namanya ini, refine edge. Kita pilih refine edge, kemudian kita brush di bagian yang bagian seleksinya agak kompleks ya, agak rumit, seperti bagian rambut ini. Kita pilih, kita drag di sekitaran rambutnya. Jadi dia akan memperbaiki secara otomatis kira-kira seleksinya yang bagus seperti apa. Nah, kalau udah selesai, kita klik OK. Nah, potongan rambutnya terlihat lebih rapi. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan bagian air ya, menampilkan bagian air yang sebelumnya belum kita tampilkan. Kita menggunakan brush tool, kemudian warna foregroundnya kita ubah ke warna putih yang depan ini. Kalau misalnya posisinya hitam masih di depan, kita klik tanda panah supaya warna putihnya ke depan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita resize brushnya dulu. Oh ya, jangan lupa klik kanan untuk brush, kondisi brushnya hardnessnya kita 0% ya, karena supaya soft seperti itu, supaya pinggirannya soft. Oke, kemudian kita resize brushnya sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk shortcut di keyboard sendiri pakai bracket plus ya Pak, pakai tombol bracket untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran brush. Kemudian kita drag di sekitaran area air yang ingin kita tampilkan. Jangan lupa untuk yang diaktifkan adalah yang add layer mask yang di sebelah kanan ini. Kira-kira seperti ini. Oke, kita zoom out sedikit. Oke, jadi konsep masking adalah brush untuk kita cat dengan warna putih untuk menampilkan bagian yang ingin kita tampilkan, sedangkan yang bagian yang warna hitam itu bagian yang tidak ingin kita tampilkan. Jadi misalnya kita tanpa sengaja ngeklik seperti ini, tidak sengaja, kita bisa revisi dengan mengubah warna foregroundnya menjadi warna hitam, atau warna brushnya menjadi warna hitam. Kita klik, dia akan tertutup. Seperti itu adalah konsep masking. Oke, kemudian selanjutnya saya ingin membuat supaya transisi antara air dengan aspal ini itu terlihat lebih alami. Jadi saya akan menduplikasi layer ini, klik kanan, atau klik kanan kemudian kita duplicate layer, atau bisa juga langsung dengan menekan tombol Ctrl dan J. Ctrl J itu langsung duplicate. Kemudian kita aktifkan layer yang di bawah ini. Kemudian blending mode-nya kita ubah ke hard light. Oke, kita aktifkan layer mask-nya yang sebelah kanan. Kemudian dengan brush tool lagi, kita rubah ke warna putih dulu, jangan lupa. Kita tambahkan area di sekitaran air untuk supaya ada transisi yang lebih natural antara air dengan aspal, seperti itu. Kita hapus sedikit. Oke, kalau udah puas seperti ini, oke, udah cukup. Nah, ini untuk komposisi udah selesai ya. Kita sekarang masuk ke layer blending.
Layer blending itu kita supaya lebih mudah, karena ini ada dua layer yang sepertinya hampir mirip, kita grup saja, kita pencet, kita klik aktifkan salah satu layer, kemudian kita sambil menekan tombol Ctrl, kita klik layer satunya, kemudian kita klik kanan, kita grup. Oke, dia akan dijadikan ke dalam satu folder supaya tidak terlalu rame ya istilahnya kayak gitu. Kemudian kita ingin mengubah warna biru air ini supaya sama dengan warna aspalnya. Nah, ini adalah layer blending ya, kita supaya layer di atas itu lebih terlihat menyatu dengan layer yang di bawahnya. Kemudian untuk selanjutnya kita bikin adjustment layer di sini, klik tombol ini, kemudian kita pilih hue saturation. Dia akan muncul satu layer baru yang khusus untuk mengadjust hue dan saturation atau mengadjust warnanya. Nah, yang kita inginkan adalah dia hanya mempengaruhi layer air ini aja. Jadi kita harus aktifkan clipping masknya. Kita klik di sini sampai muncul tanda panah ke bawah seperti ini. Dia jadinya artinya efek yang terjadi di sini hanya akan mempengaruhi layer di bawahnya. Oke. Nah, untuk menghilangkan warna birunya, kita pilih channel cyan, kemudian saturation kita geser ke kiri sampai habis, dan warnanya sudah terlihat menyatu. Kita zoom out seperti ini. Oke, ini layer blending ya sudah selesai. Kemudian kalau teman-teman sudah puas dengan hasilnya, sebenarnya ini sudah cukup bagus. Cuman kalau teman-teman masih belum puas, ingin menambahkan efek cahaya, nanti sekarang kita akan masuk ke penambahan efek ya. Jadi untuk gambar ini saya akan menambahkan beberapa efek. Yang pertama, mungkin lebih menarik kalau backgroundnya kita bikin blur. Jadi seakan-akan diambil menggunakan kamera atau lensa yang bisa bokeh lah istilahnya, gitu, bisa yang istilahnya aperturnya besar gitu kan, seakan-akan seperti itu gitu. Jadi kita klik aktifkan layer background yang gambar jalan ini, kemudian kita convert dulu ke smart object. Kita klik kanan, convert to smart object, karena supaya ketika kita aplikasikan filter, dia masih bisa kita revisi nanti di belakang. Setelah convert ke smart object, kita pilih filter, blur, Gaussian blur. Untuk value-nya sendiri di sini bebas sesuai keinginan teman-teman, tapi di sini saya akan pakai 6,8. Kita klik OK. Nah, di sini efek blurnya teraplikasi ke seluruh bagian gambar background, sehingga bagian bawah foto background ini yang seharusnya saya inginnya fokus, dia ikut ke blur juga. Maka kita akan mask supaya bagian ini juga menjadi fokus. Kita klik dulu bagian smart filter ini konsepnya sama dengan masking ya, karena dia smart object. Jadi ketika kita pakai filter, dia akan muncul smart filter seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan brush tool, aktifkan warna hitamnya, kemudian kita sesuaikan ukuran brushnya, kita drag, kita usapkan di bagian yang ingin kita fokuskan seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan gradient overlay ya di layer background ini, supaya terlihat ada efek cahaya terang di sebelah kiri, gelap di sebelah kanan. Karena ngelihat dari kondisi foto ini seakan-akan akan ada cahaya dari sebelah kiri seperti itu. Kita klik FX, kita pilih gradient overlay. Nah, gradient overlay ini jadi sudah bisa dilihat hasilnya. Kita lihat sebelum sesudah. Untuk settingan yang saya pakai, blending mode-nya kita pakai soft light, opacity-nya sekitar 58%. Kemudian warna yang saya pakai adalah hitam ke putih ya, hitam ke putih. Stylenya linear, angle-nya minus 180 derajat. Jadi linear vertikal dari kiri ke kanan seperti itu. Kita klik OK. Kemudian kita akan menambahkan efek cahaya lain, yaitu lens flare ya. Kita aktifkan layer paling atas, kemudian kita buat layer baru, create new layer.
muncul satu layer kosong ya. Kemudian kita berikan background hitam, kita pilih paint bucket tool, pastikan warna foreground kita pilih warna hitam ya. Kemudian kita klik, dia akan menjadi hitam semuanya. Kemudian kita buat lens flare-nya lewat filter, render, lens flare. Oke, di sini saya pilih yang 105 mili, seakan-akan dia flare dengan menggunakan lensa 105 mm. Brightness-nya 100%. Di sini saya posisikan dragnya di tengah ya. Saya posisikan di tengah. Saya klik OK. Nah, ini kan muncul seperti ini. Supaya lebih soft, saya akan menambahkan satu filter lagi yaitu blur, Gaussian blur. Oke, jadi dia flare-nya terlihat lebih soft. Kemudian blending mode-nya kita rubah dari normal ke screen. Seperti ini. Oke. Jadi dia flare-nya sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita ganti dengan move tool, kita drag, kita posisikan dia di sebelah kiri. Jadi seakan-akan ada sumber cahaya atau matahari di sebelah kiri, seperti itu. Nah, ini bisa kita resize kalau misalnya masih kurang besar. Kalau sudah puas, kita bisa pilih centang. Oke. Kemudian kita akan memberikan warna pada flare ini supaya seakan-akan dia seperti matahari yang mau terbenam ya. Caranya kita tambahkan satu adjustment layer, hue saturation di atasnya. Jangan lupa clipping mask, karena kita hanya ingin memodifikasi warna di layer di bawahnya ini. Kita klik clipping mask sampai muncul tanda panah. Kemudian kita klik colorize. Nah, colorize ini sudah mulai ada perubahan warna di sini. Nah, kita geser bagian hue-nya sampai kira-kira seperti warna kuning keemasan ya. Kemudian saturation-nya kita geser supaya lebih menyala warnanya. Kira-kira seperti ini. Oke. Kita geser supaya lebih bagus. Dan oke. Kemudian saya akan tambahkan satu efek lagi di atas. Saya buat satu adjustment layer, selective color. Untuk yang ini kita tidak perlu menggunakan clipping mask karena saya inginnya dia memberikan efek ke semua layer yang ada di bawahnya. Jadi selective color sudah kita aktifkan, kita pilih netral dulu, kemudian kita pilih yellow, kita geser ke kanan sedikit supaya ada warna kuning seperti ada pantulan matahari senja ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pilih net black, dan bagian black kita geser ke kiri supaya dia seperti ada efek-efek haze gitu, seperti itu. Warna hitamnya juga tidak terlalu kontras, kira-kira segini. Dan selesai. Teman-teman bisa menambahkan efek lain kalau misalnya masih kurang gitu ya, tapi kalau menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Meskipun foto manipulasinya ini sederhana sekali, tapi setidaknya semoga bisa memberikan istilahnya pengetahuan buat teman-teman yang ingin melakukan layer blending dan seterusnya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.